Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, Jumat sesudah Rabu Abu. Saya Magus saya mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, puasa itu mempunyai tujuan agar manusia semakin mendekatkan diri dengan Tuhannya, semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dalam bacaan Injil yang singkat tadi, dilukiskan bahwa murid-murid Yohanes itu datang kepada Yesus dan kemudian bertanya, mengapa para murid Yesus itu tidak berpuasa? Seperti halnya murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi yang berpuasa. Dalam hal ini saudara-saudari, para murid Yesus dalam tanda petik tidak perlu lagi berpuasa karena mereka sudah dan masih bersama-sama dengan Yesus. Mari kita lihat kembali apa sebetulnya tujuan berpuasa itu. Dalam masa ini, ketika kita memasuki masa puasa, masa tobat 40 hari sampai Paskah nanti, saudara-saudari, kita berpuasa, kita berpantang dengan tujuan yang sama, yaitu supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui puasa, dan melalui amal kasih atau bersedekah. Dengan demikian maka hidup rohani kita pun semakin bertumbuh dan berkembang. Saudari-saudara umat beriman terkasih, lalu dengan demikian puasa itu sebetulnya bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum. Dengan kata lain, puasa tidak sekedar ritual, kewajiban agama. Tapi puasa yang benar itu adalah suatu spirit yang menggerakkan untuk makin dekat dengan Tuhan, makin menjadi berkat untuk sesama. Karena itu saudara-saudari, dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, makna puasa atau tujuan puasa menjadi sangat jelas. Kepada para pendengar dari Nabi Yesaya, saudara-saudari, di sana dikatakan demikian. "Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudarimu sendiri." Saudara-saudara, dengan demikian spirit puasa di sini menjadi sangat jelas. Jadi bukan sekedar ritual, tetapi spiritual, sesuatu yang menggerakkan untuk berbuat baik kepada sesama. Bukankah saudara-saudari, makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dia juga
menjadi berkat bagi sesama. Puasa yang benar menggerakkan orang untuk berbelah rasa. Puasa yang benar menggerakkan orang untuk berbelas kasih. Jadi tidak sekedar puasa pada dirinya sendiri, untuk tujuan pada dirinya sendiri, tapi puasa selalu bermakna solidaritas kepada orang lain. Saudari-saudara, kata-kata dalam kitab Nabi Yesaya ini masih tetap aktual untuk kita hidupi saat kita sedang berpuasa dan berpantang pada zaman ini. Berpuasa mengajak kita untuk tetap peduli dengan orang lain yang membutuhkan di dalam kehidupan praktis sehari-hari melalui aksi puasa pembangunan atau APP yang ada di paroki kita masing-masing. Semoga kita boleh menjalani masa puasa tidak sekedar sebagai ritual rutinitas, tapi sebagai spiritualitas. Makin dekat dengan Tuhan, makin menjadi berkat bagi sesama. Selamat berpuasa, berpantang saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami menjalankan masa puasa kami dengan baik dan benar, berhenti berbuat dosa, berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak diri dan sesama, berbela rasa dengan mereka yang menderita, yang lapar, yang haus, yang sakit, yang terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga dengan demikian puasa kami tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.